Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kedua, sholat berjamaah. Sebagaimana tertulis dalam permulaan kitab ini, banyak orang yang mengerjakan sholat, namun mereka tidak memperhatikan sholat berjamaah. Padahal sebagaimana baginda Rasulullah SAW menegaskan pentingnya sholat, demikian juga beliau menegaskan pentingnya sholat berjamaah. Saya juga akan membagi bab ini menjadi dua pasal. Pasal 1 tentang keutamaan sholat berjamaah, dan pasal 2 tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Pasal 1, keutamaan sholat berjamaah. Pahala sholat berjamaah dilipat gandakan 27 kali. Hadis 1, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 derajat. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah 27 derajat lebih utama daripada salat sendirian. Hadis riwayat Malik, Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Nasa'i dari kitab At-Targhib. Faedah: jika seseorang mengerjakan sholat dengan niat ingin memperoleh pahala, jangan mengerjakannya di rumah, tetapi hendaknya mengerjakannya dengan berjamaah di masjid. Tanpa bersusah payah, ia akan mendapatkan pahala yang lebih jauh, lebih besar. Siapakah yang lebih suka mengambil 1 rupiah daripada mendapatkan uang 27 atau 24 rupiah? Hanya saja dalam masalah agama, keuntungan besar-besar itu tidak berani diperhatikan. Hal itu tidak lain karena kita tidak tahu atau tidak memperhatikan agama, dan kita tidak menganggap keuntungan agama sebagai keuntungan. Sepanjang hari kita bertebaran mengerjakan perniagaan dunia demi mengejar keuntungan 1 atau 2 sen. Sedangkan perniagaan akhirat yang keuntungan 27 kali lipat, kita menganggapnya sebagai suatu masalah, yaitu dianggap sebagai musibah. Pergi untuk sholat berjamaah ke masjid dengan meninggalkan toko dianggap sebagai suatu kerugian. Menutup toko ketika ia membuat hati kita tidak enak. Namun bagi mereka yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini janji-janjinya dan menghargai pahalanya, tidak akan mengemukakan alasan sepele seperti itu. Mengenai mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan pujiannya dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalat. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan salat. Quran surat An-Nur 37. Dalam permulaan bab ketiga, ayat ini akan ditulis lengkap beserta terjemahnya dalam kitab Hikayat Sahabat. Bab kelima juga dituliskan beberapa kisah tentang perilaku sahabat dalam perdagangan mereka saat adzan berkumandang. Syekh Salim Haddad rahmatullahi alaih, seorang sufi yang juga seorang pedagang, jika mendengar adzan wajahnya akan berubah pucat. Ia akan segera bangun dan meninggalkan tokonya dalam keadaan terbuka sambil membaca syair. Idza ma da'a da'ikum kuntu musri'a mujiban limaula jalla laisa lahu mithlu ujibu idza nada bisab'i wa ta'ah wa bi naswatul labbaika ya man lahul fadlu. Apabila muadzinmu berdiri azan, maka bangunlah aku segera menyambut seruan yang maha besar yang tiada sesuatu menyumbainya. Ku jawab seruan itu dengan penuh ketaatan kepadanya. Dengan sukacita aku hadir, wahai pemilik segala karunia. Wa yasfaru launi haifatan wa mahabatan wa yurji'u li an kulli shughlin bihi shughlu wa haqiqul ma ladzalin ghairu dzikrikum wa dzikru siwakum fi qad la yahlu. Wajahku pucat karena ketakutan kepadamu, karena sibuk menunaikan perintahmu. Aku berpaling dari segala
pekerjaanku. Aku bersumpah dengan kebenaranmu, tiada yang lebih lezat daripada mengingatmu, dan tiada kelezatan lebih pun di bibirku selain menyebut asmamu. Mata yajma'ul ayyamu baini wa bainakum wa yabrahu mushtaqun idza jama'a syamlu. Faman syahadat aina huzura jamalikum yamutu ishtiyaqun nahwakum qattu la yaslu. Bilakah hari-hari yang akan mempertemukan diriku denganmu, seorang kekasih hanya akan berbahagia selalu. Jika senantiasa bersama dengan yang dirindu, ia yang matanya telah menatap keindahanmu akan mati dengan kerinduan kepadamu, dan tidak akan tenang sebelum berjumpa denganmu. Dari kitab Nuzulul Basatin. Hadis lain menyebutkan barang siapa selalu berkumpul di masjid, maka dia adalah pasannya. Para malaikat akan menjadi sahabatnya. Jika ia sakit, para malaikat akan menyembuhkannya. Jika ia punya keperluan, para malaikat akan membantunya. Hadis riwayat Hakim. Demikianlah pembacaan taklim. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan dan menyampaikan orang lain, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.